Operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK terhadap Wakil Ketua DPRD Jawa Timur berdampak pada aktivitas di Gedung Dewan. Seluruh aktivitas Gedung Dewan tampak sepi, bak tak berpenghuni, dan dijaga ketat oleh keamanan objek vital. Suasana sepi terlihat mulai dari ruang rapat paripurna hingga ruang fraksi, termasuk juga ruang Sekretaris Dewan DPRD Jawa Timur Andi Fajar Cahyono. Sementara itu 3 ruangan diperiksa dan disegel oleh tim dari KPK, antara lain ruang kerja Sahat Tua Simanjuntak di lantai 2, ruang subbagian rapat dan risalah serta ruang CCTV yang tak jauh dari ruang rapat. Sahat Tua Simanjuntak ditangkap KPK dalam operasi tangkap tangan di wilayah Surabaya Rabu malam kemarin. Saat bersama 3 orang lainnya diterbangkan ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK. Dan pemirsa, untuk bisa mendapatkan informasi terbaru mengenai hal ini, kita akan mendengarkan kabar yang akan disampaikan oleh rekan kami Gita Iha langsung dari gedung KPK. Silakan Gita. Ya, selamat malam Putri Viola dan juga pemirsa. Hingga saat ini Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK masih terus melakukan pemeriksaan terhadap 4 terduga yang sudah diamankan oleh KPK dalam operasi tangkap tangan yang dilakukan di wilayah Surabaya pada Rabu tadi malam sekitar pukul 20 lebih 25 waktu Indonesia Barat dalam kasus dugaan suap alokasi dana hibah yang bersumber dari APBD Jawa Timur. Nah, ini keempatnya sudah tiba di gedung KPK sekitar pukul 12 lebih 40 waktu Indonesia Barat. Artinya jika dilihat dari waktu sekarang menunjukkan pukul 18 lebih 51, artinya sudah 6 jam keempatnya ini menjalani pemeriksaan di gedung KPK. Pemeriksaan ini juga diakui oleh juru bicara KPK Ali Fikri untuk mendapatkan dan juga menggali informasi dari keempat terduga ini mengenai apa saja peran mereka, kemudian kemana saja aliran dana yang kemudian sudah didapatkan oleh mereka melalui dana hibah tersebut, dan juga para saksi yang nantinya akan mencapai ataupun menemukan siapa yang nantinya akan bertanggung jawab dalam perkara ini. Juru bicara KPK Ali Fikri juga mengatakan bahwa KPK memiliki 1 kali 24 jam untuk menentukan status dari keempat terduga yang sudah diamankan ini, apakah nantinya akan langsung ditetapkan sebagai tersangka, dan nantinya pada press conference yang memang sebelumnya sudah direncanakan setelah pemeriksaan 1 kali 24 jam, tepatnya pada malam hari ini, namun belum ditentukan waktunya, akan diumumkan mengenai detail seperti apa konstruksi dari perkara yang melibatkan Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, yakni Sahat Tua Simanjuntak atau STS ini sendiri. Kami sendiri, Putri Viola dan juga pemirsa, masih menunggu apakah press conference akan dilakukan malam ini, karena memang dari informasi yang kami dapatkan juga masih minim untuk saat ini, termasuk juga dengan jumlah uang yang kemudian didapatkan atau didapati saat melakukan operasi tangkap tangan oleh KPK ini masih belum diberitahukan kepada kami berapa jumlah uang yang ditemukan saat OTT, kemudian dalam bentuk rupiahkah, kemudian dalam bentuk dolarkah uang tersebut ada pada saat operasi tangkap tangan. Kita akan menunggu tentunya, Putri pemirsa, karena hingga saat ini pun KPK masih baru mengumpulkan barang bukti yakni CCTV saja. Sementara demikian, kami kembalikan ke Anda di studio. Gita, ya, terima kasih untuk informasi terbaru yang sudah Anda sampaikan. Kami akan terus tunggu tentunya kabar terbaru dari sana, termasuk juga konferensi pers yang akan digelar di KPK. Berikutnya, untuk bisa menyoroti mengenai kasus ini juga memberikan pandangannya, kita akan dengarkan pandangan dari Mas Boyamin Saiman dari Masyarakat Anti Korupsi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Boyamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Putri. Mas Boyamin, lagi-lagi Mas Boyamin, wakil rakyat yang duduk kali di DPRD, yang seharusnya ini kan mengemban amanah dari rakyat, tapi ternyata yang kita ketahui ditangkap oleh KPK. Ya, ini kan kegagalan kita semua dalam melakukan pencegahan korupsi, terutama betapa besarnya money politik dalam setiap kontestasi pilkada, pilpres, pilihan legislatif, di mana kemudian masyarakat pun juga ikut salah karena apa? Dia menuntut hal-hal yang sifatnya material sehingga transaksional, bahkan wani piro begitu kadang-kadang level itulah yang kemudian menjadikan biaya politik tinggi sehingga
legislatif, DPR, kepala daerah, bahkan level-level yang lebih tinggi, maka kemudian di dalam menjalankan tugasnya berusaha mengembalikan modal, sehingga maka yang terjadi ya beginilah. Kalau ini sebenarnya KPK itu mau OTT tiap hari, bisa itu, Putri. Jadi menurut Mas Boyamin, masyarakat sebenarnya juga punya andil terhadap hal-hal seperti ini, terhadap apa yang dilakukan oleh wakil rakyat. Iya, dua-duanya punya andil. DPRD kadang-kadang ketika udah jabat bergaya hidup hedon, kelihatan kaya dan sehingga membuat iri. Nah, ketika mau memilih lagi ya mereka gantian memeres anggota DPRD itu dengan cara berani bayar berapa. Jadi dua-duanya salah dan kita pun salah, pemerintah pun salah karena tidak mampu kita semua membuat sistem politik yang murah dan kemudian masyarakat tidak transaksional. Dan terutama dalam KPK pun sebenarnya ketika semakin banyak OTT begini, apalagi oleh kepada DPRD, DPR, kepala daerah, itu kegagalan KPK juga melakukan pencegahan. Misalnya ini kan yang diduga dikorupsi ini kan dana hibah. Nah, dana hibah ini kan sudah lama KPK itu menangani sejak lama, di DPR RI juga lama dan DPRD juga lama, tapi kan berkaitan dana aspirasi DPR RI dan DPRD itu sampai sekarang belum bisa direview oleh KPK. Nah, inilah yang kesalahan semua dan KPK menurut saya paling salah lebih besar karena dia tidak mampu melakukan pencegahan yang baik sebagaimana digembar-gemborkan. Apa alasan utamanya kemudian KPK tidak bisa menjalankan salah satu fungsinya untuk bisa mencegah terjadinya korupsi, Mas Boyamin, selain yang sempat disebutkan tadi? Ya, karena pimpinan KPK lebih banyak narasi dan kemudian retorika, kemudian bahasa-bahasa yang tidak membumi, dan itu tidak mengena tata kelola pemerintahan yang baik aja mereka tidak bisa melakukan sifatnya lebih praktis supaya dilakukan bagaimana misalnya tender, pengadaan barang jasa sampai sekarang masih amburadul, bagaimana ini tidak terbuka, transparan, diarahkan, dikunci speknya sehingga hanya tertentu yang bisa menang, itu aja sampai sekarang ceritanya malah semakin parah gitu. Jadi ini yang kemudian menjadikan posisi pencegahan KPK ini gagal karena hanya narasi dan kemudian untuk menutupi kegagalan maka melakukan OTT lagi gitu. Kembali dulu seakan-akan kan pimpinan yang sekarang ini tidak mau OTT lagi gitu kan. Tapi ketika pencegahan juga gagal, pendidikan anti korupsinya juga belum nampak dan kemudian survei terhadap KPK masih di bawah Kejaksaan Agung bahkan, nah maka ya sudah biar kelihatan bekerja ya kemudian melakukan OTT. Jadi kembali ke laptop jadinya, kembali ke OTT lagi gitu. Dan itu hanya sekedar kelihatan bekerja, menurut saya begitu, Putri. Mas Boyamin, kami sebenarnya sudah mencoba untuk bisa menghubungi jajaran yang ada di KPK, tapi hingga perbincangan kita ini berlangsung tidak ada yang bisa untuk meluangkan waktunya dan juga memberi keterangan kepada kita. Tapi kesimpulan dari Mas Boyamin yang sampaikan tadi, adanya kemunduran mengenai upaya pencegahan korupsi ini dari kepengurusan yang sekarang dibandingkan yang sebelumnya. Ya, menurut saya malah sekarang itu lebih banyak narasi, lebih banyak retorika. Kalau kemarin itu kan fungsi pencegahan juga memang agak senyap, tapi dengan penegakan hukum yang lebih konstruktif, tidak hanya OTT. Misalnya ini kan kadang-kadang saya itu agak meledek KPK itu, mereka jago di OTT itu karena apa? Pasal 5 suap, pasal 11 gratifikasi, pasal 12 pemerasan. Nah, sementara Kejaksaan Agung dan Kepolisian itu jago di pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Korupsi, yaitu penyalahgunaan wewenang dan perbuatan melawan hukum. Jadi dalam konteks itu kalau OTT itu kan menciptakan bukti. Mengintip aja orang mau korupsi tinggal tangkap kan gitu. Jadi menciptakan bukti. Tapi kalau Kejaksaan Agung dan Kepolisian itu kan mencari alat bukti. Sudah terjadi korupsi, membangun kasusnya. Nah, KPK ini dulu-dulu EKTP itu masih mending karena membangun kasus. Kalau yang sekarang ini kan OTT, pasal 2, pasal 3 nggak ada. Jadi ya terus terang aja pimpinan KPK sekarang itu sesuai survei juga, saya bukan kata Boyamin aja itu, bahwa betul-betul menurun. Belum kontroversi pimpinannya, pelanggaran etik, sampai Bu Lili kemarin terpaksa mengundurkan diri karena takut dipecat. Jadi ya inilah. Kemudian ya akhirnya KPK sekedar untuk bisa dianggap kerja melakukan OTT, paling tidak ada berita lah, diberitakan TV One juga gitu kan. Kalau kalimat terakhir itu yang kita tekankan artinya untuk kedepannya juga masih akan kita terus lihat OTT akan berlangsung ataupun juga akan menjadi pemberitaan. Kalau mau tiap hari gampang kok. Kalau ini misalnya DPRD aja, seluruh Indonesia, satu kabupaten 30 orang minimal, ada yang 50 orang. Dan rata-rata mereka itu juga mengkreasikan dana hibah, dana aspirasi. Kalau tidak dapat komisi, ternyata yang mengerjakan itu adalah kaki tangannya. Meskipun pemborong, ternyata orangnya dia yang kemudian bagi-bagi. Kalau itu mau ditangkap tiap hari, udah
satu kabupaten aja 40 orang, udah 40 hari. Kali berapa? Hampir 500-an kabupaten, belum provinsi. Jadi kalau mau menangkap tiap hari itu bahkan sehari 3 kali seperti minum obat bisa, Putri. Jadi ini apakah ini yang kemudian kita bangga gitu. Jadi ini saya hanya menekankan sekali lagi bahwa bagaimana KPK sekarang mampu melakukan pencegahan di bidang tambang. Itu aja beresi deh seluruh tambang-tambang yang kemarin isu ada setoran-setoran dan tambang ilegal. Beresi itu akan kemudian menjadi pendapatan kita besar, mampu bayar utang, dan terutama mampu membayar gaji pegawai kita dengan tinggi sehingga akan mencegah semakin banyak orang untuk korupsi karena gajinya udah tinggi. Mau nggak mau saya bicara begitu, Putri. Baik, Mas Boyamin, terima kasih sudah memberikan pandangannya mengenai hal ini. Kita akan terus tunggu bagaimana kelanjutannya, termasuk informasi yang akan disampaikan oleh KPK mengenai barang bukti apa saja yang didapat dan juga kronologi kasus. Selamat malam, Mas Boyamin. Terima kasih untuk waktunya. Malam, Putri.